selamat pagi. Saya Oskarkin dengan NIM 41124117. Saya akan mempresentasikan salah satu topik yang pernah diajarkan, yaitu hubungan iman Kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bab 1 pendahuluan. Yang pertama, relevansi abad ke-21. Di abad ke-21, kaitan iman dan ilmu pengetahuan atau sains semakin penting karena kemajuan yang sangat cepat dari teknologi. Dari bioteknologi juga kecerdasan buatan atau AI. Di media sosial, kita sering menemukan orang yang mengadu dombakan seperti iman dan sains. Perdebatan yang menunjukkan kurangnya pemahaman historis dan tidak menghasilkan dialog yang produktif. Sejarah interaksi dari antik hingga modern. Yang pertama, abad pertengahan. Di abad pertengahan, ada tradisi intelektual Kristen yang mengembangkan pengetahuan alam, menerjemahkan karya Yunani dan peran universitas abad pertengahan. Yang kedua, Renaissance dan revolusi ilmiah. Perubahan metodologi ilmiah oleh Copernicus, Galileo, Newton. Lalu ada konflik kasus Galileo yang sering dipolitisasi. Yang ketiga, ada abad modern. Spesialisasi sains dan profesionalisasi riset, hubungan yang lebih kompleks karena teknologi berdampak luas. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Ada filsafat teologis atau landasan dialog. Pertama, teologi penciptaan. Dunia sebagai ciptaan yang baik atau imago Dei memberikan landasan positif bagi penyelidikan ilmiah. Kedua, teologi penebusan. Melihat penggunaan teknologi yang merusak martabat manusia dan membatasi penyalahgunaan. Ketiga, epistemologi Kristen. Membedakan kebenaran wahyu dan penemuan empiris, namun tidak menolak konsekuensi. Hermeneutika Alkitab. Memahami teks Alkitab dalam konteks genre, bahasa, budaya, menolak literalisme tunggal. Filsafat sains, batas dan nilai. Sains efektif untuk pertanyaan empiris, tapi bukan satu-satunya sumber otoritas moral atau makna hidup. Yang pertama, batas metode ilmiah. Sains menjawab bagaimana, tapi bukan mengapa. Lalu ada objektivitas versus nilai. Sains berusaha objektif, tetapi etika masuk pada pemilihan masalah dan aplikasi teknologi. Lalu ada naturalisme metodologis. Menolak penjelasan supernatural dalam metodologi dapat diakomodasi Kristen jika tidak meniadakan klaim iman. Lalu ada tantangan modern. Ada bioteknologi, manipulasi gen, kloning dan rekayasa embrio. Di perspektif Kristiani, yaitu martabat manusia, manfaat medis versus dehumanisasi. Lalu ada isu lingkungan, degradasi lingkungan, krisis iklim. Lalu ada perspektif Kristiani, yaitu tanggung jawab, penjagaan, etika konsumsi berkelanjutan. Lalu ada kecerdasan buatan AI, otomatisasi pekerjaan, algoritma bias. Lalu di perspektif Kristiani ada martabat pekerja, tanggung jawab moral pembuat teknologi. Implikasi etis dan moral. Prinsip-prinsip Kristiani relevan untuk pengembangan teknologi. Prinsip etika Kristiani yaitu martabat manusia, kasih dan keadilan sosial, tanggung jawab moral dan hikmat dan kebijaksanaan. Prinsip praktis teknologi dan transparansi penelitian, partisipasi publik, evaluasi risiko dan manfaat, pengawasan etis. Ini implikasi pendidikan dan kebijakan. Pertama, ada kurikulum gereja dan seminari. Memasukkan dasar-dasar epistemologi, sains, etika teknologi, dan isu kontemporer.
Yang kedua ada kolaborasi dengan akademik, jaringan generasi universitas untuk riset yang menimba nilai etika. Yang ketiga ada komunikasi publik, pesan duniawi harus menghindari penyertaan dogmatis. Keempat, rekomendasi kebijakan, membentuk forum dialog, mengembangkan modul teologi dan sains, mendorong kebijakan yang memperhatikan moral. Lalu ada kesimpulannya. Kesimpulannya, hubungan iman dan sains merupakan perdebatan yang membutuhkan kerendahan hati dari kedua pihak. Di sejarah kita tahu bahwa kaitan keduanya sering menimbulkan konflik dan juga kolaborasi, sehingga pemahaman historis menjadi penting. Teologi penciptaan mendukung penyelidikan ilmiah dan mendorong riset yang etis, sementara model relasi yang terbuka membantu membangun dialog lintas disiplin yang lebih produktif. Dalam bidang bioteknologi, ada potensi besar bagi penyembuhan, namun juga resiko eugenik, sehingga diperlukan regulasi etis dan akses yang adil. Perkembangan AI juga mempengaruhi pekerjaan dan privasi, sehingga perlu menjaga martabat manusia. Keseimbangan membutuhkan tindakan moral, dan tentunya ada perannya. Sains sendiri tidak otomatis memberi nilai, sehingga iman memberikan arah moral dan perlu diintegrasikan dalam etika. Dalam pendidikan, kurikulum, serta pelatihan kerjasama menjadi kebutuhan. Pada ranah kebijakan publik, teknologi tanpa panduan etis dapat merugikan masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan yang inklusif. Di masa depan, dialog perlu dilanjutkan dalam iman dan sains, memungkinkan munculnya kemajuan etis serta mendorong peran institusi dan riset transdisipliner. Terima kasih. Sekian dari saya.